Nyata acara inti siraman kalbu anu bade diisi ku Ustadz Fikih. Kepada Ustadz Fikih waktu dihaturkan. Sehat Pak, harus telepon sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in sholihin wal ulama'i wal wali Allah khusun Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandum dan Masuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami'al gubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryati Dusun Simbarjaya Desa Bener. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para imam masjid, bobo kayim, mugi-mugi tansah diberikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan Allah yaitu beliau Bapak Sohibul Hajat, beliau Bapak Risno sekeluarga. Semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada calon pengantin putra dan putri Mas Solihuddin, Mas Solihuddin, dan juga Mbak Dona Haris Safitri, yang insya Allah kita doakan semoga ijab kabul pada hari Minggu besok, insya Allah semoga diberikan ridho dan juga diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para umarok, para pemimpin di Desa Bener, Bapak Lurah, Bapak RT, RW, para tokoh agama, ulama masyarakat, dan juga tokoh pemuda, wabil khusus kepada ibu-ibu yang ada di majelis ini atau mungkin yang masih ada di belakang. Masih ayak nu gegero ayak, masih ayak nu nyien kejo ayak, masih. Kita doakan semoga apa yang digerakkan oleh Allah melalui tangan-tangan yang hakim, tangan-tangan yang mulia, itu menjadikan barokah, menjadikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan semua rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita, yang telah menghidupkan kita,
yang telah memperjalankan kita sehingga setiap aktivitas yang kita laksanakan sejatinya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk datangnya pada malam ini, bertemunya pada malam ini, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, para sahabatna, lumeberna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, kami ingin menanyakan satu hal. Yang pertama, sudahkah panjenengan semua iman bahwa manusia itu ada dua unsur, yaitu jasmani dan yang kedua adalah ruh atau rohani? Sudah nggih Pak? Sudah nggih? Sudah. Yang kedua, sudahkah iman Anda, iman panjenengan hak bahwa kita bisa duduk di sini karena semata-mata diperjalankan oleh Allah, bukan karena kita bisa berjalan sendiri? Sudahkah iman kita duduk di situ, ataukah masih merasa kita bisa berjalan sendiri, ataukah kita merasa masih bisa memiliki kekuatan, padahal Allah mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika iman sudah duduk di situ, insya Allah Pak, pengajian seterusnya apa yang akan kita sampaikan insya Allah nyambung. Maka terimalah apa yang akan disampaikan nanti dengan batiniah, dilihat dari alam ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Terimalah dengan ranah hakikat hati, bukan perilaku jasmani. Maka judul pengajian pada malam ini adalah apa bekal kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Naon Bu judulna Bu? Apa bekal orang mengarungi bahtera rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah. Kita sering mendengarkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah, tetapi mungkin termasuk yang ngomong ini termasuk kita semua yang sudah pengantin kolot ya Pak, nggih. Pengantin kolot ya. Kalau ini calon pengantin ngorak ya Bu ya. Pengantin senang ya. Kalau kita pengantin susah ya. Karena apa? Yang pengantin ngorak encan ngerasakan susah nah jadi rumah tangga ya. Yang ada masih bahagia, ibarat kita masih ada di alam surga, belum turun ke bumi. Manakala nanti sudah ijab sah, saya terima nikahnya dan sebagainya, di saat itulah Nabi Adam bersama Siti Hawa diturunkan ke bumi, menjalankan tugas yang sesungguhnya, yaitu berjalan di muka bumi, menjalankan ujian hidup yang selanjutnya. Maka kita yang sebagai pengantin kolot ya, dan juga yang nanti pengantin ngorak, kudunya ho ilmu nak. Yang namanya rumah tangga kudunya ho ilmu nak. Harus tahu ilmu agar kita senantiasa bisa mengarungi bahtera rumah tangga itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampaikan tentang bab sakinah mawaddah warahmah, perlu kita ketahui dulu asal kejadian kita Pak. Siapa sejatinya manusia? Biar kita paham. Mungkin kita selama ini pernah bertanya-tanya, siapa manusia? Kenapa kita ada? Mengapa kita diadakan? Dan mengapa diciptakan berpasang-pasangan? Dan kenapa harus menikah sampai dengan mengarungi bahtera rumah tangga yang diharuskan sakinah mawaddah rahmah
dan akhirnya nanti memiliki anak keturunan sampai dengan nantinya kita berpindah alam. Mohon maaf, perlu kita ketahui, kita runtut dari awal terlebih dahulu Pak Bu. Ketika sebelum adanya semua alam semesta ini, sebelum adanya kula lan panjenengan, sebelum adanya bidadari, surga, bumi dan alam semesta seisinya, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada, yaitu Gusti Allah. Bisa diikuti nggih Pak Bu? Sudah masuk nggih? Zat yang pertama wajib wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah hidup yang tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bernama, tidak berlafaz, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang pertama, yaitu yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, itulah percikannya Allah yang merupakan cikal bakal semua alam semesta, termasuk diri kita. Sehingga di dalam diri kita, kalau kita runtut, sakjroning raga ana nyawa. Di dalam nyawa ada rasa, di dalam rasa ada iman, di dalam iman ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alam semesta ini tidak lain diciptakan dari Allah, tidak lain dari Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta dari zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran jika Allah mengatakan Allah lebih dekat dari urat nadi, Allah lebih dekat dari apapun, karena dimanapun tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Maka Pak Bu, nyari Allah tidak usah jauh-jauh. Di dalam manah panjenengan yang paling dalam, di situ ada rasa yang bisa engkau temui menuju Tuhanmu yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah hidup yang menciptakan semua sesuatu. Dialah hidup yang mengendalikan hidup apapun. Dialah yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita. Dan di alam semesta ini tidak luput dari penuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bisa diikuti nggih Pak Bu? Nggih. Salajengipun ruh diciptakan oleh Allah. Sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jabang bayi, maka di alam lauhil mahfud sana, di alam ruh, kita semua sudah dijanji oleh Allah. Apa janji kita? Pernah ingat janjinya Pak Bu? Pernah ingat? Biasanya awewe nih paling ingat janjina salaki itu biasanya awewe ya. Bapak Bareto janji kia biasanya ingat Lin. Tetapi janjina sorangan ke Allah, kita semua lupa. Naon janjinya? Kita semua berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab, qalu bala sahidna. Nggih Gusti, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami akan bertauhid hanya menuhankan Engkau, tidak lain selain Engkau adalah di dalam hati kami, hanya Engkau yang kami tuhankan. Kemudian roh itu dimasukkan ke dalam jabang bayi, yang mana jabang bayi itu tidak lain dari Nur Muhammad. Jabang bayi dari apa? Dari nutfah atau air mani. Nggih Pak nggih? Coba, air mani itu sudah ada ruh belum? Sudah ada belum? Belum. Tetapi kok bisa ada sel yang bergerak? Ayo, kok bisa sel spermanya bergerak? Siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sel itu dan di luar sel itu, itulah hidup yang memperjalankan apapun. Sehingga dari sel itu jadilah jabang bayi, yang mana jabang bayi itu ditiupkan ruhnya,
ditetapkan 4 hal. Naon eta? Yang pertama adalah umurnya. Bu, Pak, kula lan panjenengan yang pertama sudah ditetapkan umur hidup di alam dunia anjok iraha. Bapak-bapak umurnya sabaraha? Aya nu 17 aya? Aya ngacung ya. Aya nu 40 aya? Selawe aya? Nu 50 aya? Sewita aya? Aya. Sekarang tak tanya, umurnya tinggal berapa lama lagi? Nggak tahu. Kalau nggak tahu harus bagaimana? Mau sampai kapan kita tidak bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul nggih? Mau sampai kapan hati ini terus lalai terhadap Allah? Ya. Karena kita tidak tahu umur yang sudah ditetapkan, nggak tahu 60, nggak tahu 30, nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, itulah sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang sudah ditetapkan Allah adalah jodohnya, Pak. Ibu-ibu gadah salaki, gadah boga salaki, boga kasep ente salakina, kasep hayang neangan deui ente geus ulah geus ompong eta geus yang terbaik jeung ibu-ibu ya. Meskipun ompong, meskipun hideng ya, tetapi yang penting pinter neangan duit, eta nu penting. Itu sudah yang terbaik Allah berikan, sudah dijodohkan, Pak Bu. Nggih. Bapak-bapak, ibuna aya berapa istrina? Siji, satu di dia, satu di meni. Ya. Aya deui boga kahayang deui. Hiji wae, Pak Bu nggih. Hiji wae. Cukup satu untuk selamanya. Setuju ya pengantinnya? Teriaknya kuat banget nggih. Insya Allah ketika dulu sudah ditiupkan Mbak Dona ruhnya dan juga Mas Solihuddin, itu sudah ditetapkan insya Allah menjadi jodoh di dunia dan jodoh di akhirat. Jadi mual ketuker iya ya. Mual ketuker. Nu katilu nunggu ditetapkannya eta seberapa jenuk amalna. Ya. Ibu-ibu boga amal. Ibu-ibu boga amal. Cek saha. Eta amalna ibu apa diamalkan ku Allah? Ibu-ibu bisa sholat, ibu-ibu bisa zakat, ibu-ibu bisa puasa, naik haji sekalipun, itu amalnya ibu atau diamalkan ku Allah? Coba renungi dengan hati yang paling dalam. Eta siapa yang berperan? Masih merasa la haula wala quwata illa billah atau aku yang pangbiksana? Ya. Karena apa, Pak Bu? Amal orang geus ditetapkan Gusti Allah. Termasuk ibu-ibu boga amal ngadengaken pengajian iya, eta geus ditetapkan ti baretona. Berarti ibu-ibu bisa pengajian kadia bukan karena kekuatan kita bisa datang pengajian, tidak, tetapi karena dilempangkan Gusti Allah. Imannya sudah duduk di situ nggih, Pak? Nggih. Berbalik nggih, Pak? Pemahaman selama ini berbalik nggih? Nggih. Itulah hak iman yang kita imani. Ibu-ibu bisa puasa, coba renungkan, Pak Bu. Kalau enggak dipuasakan Allah bisa puasa sendiri? Bisa? Kalau jenengan bisa berarti jenengan Tuhan. Ada tandingan Tuhan selain Allah. Ya. Berarti jenengan tanpa sadar ngaku sebagai Tuhan. Itu baru ibadah. Tak tanya Bu, ibu-ibu bisa gegero, bisa masak, bapaknya bisa macul, ya. Kira-kira coba renungi paling dalam, itu sing berperan siapa? Hidup iku Allah. Sing berperan hanya Gusti Allah. Termasuk Nanda Solihuddin bisa mendekati Mbak Dona
itu pun sing meranken Gusti Allah. Lah coba Bu, manakala Allah mentakdirkan jodohnya Mbak Dona dan Mas Solihuddin katakanlah berjodoh, tetapi dia punya kekarep sorangan, kira-kira bisa sinkron jeung takdirna Allah? Ente ya, mual. Coba pakai akal yang jernih. Berarti karepna ati ini hayang ngadeketan, karepna atina Mas Solihuddin hayang ngadeketan Mbak Dona, itu karepe Gusti Allah. Setuju nggih? Setuju nggih? Bisa diikuti nggih? Nggih. Selajengipun Pak. Yang keempat yang sudah ditetapkan oleh Allah yaitu selamat atau tidaknya, ya. Selamat atau tidaknya, jadi orang selamat atau jadi orang yang tidak selamat. Artinya apa? Menjadi orang yang ahli makrifat atau yang menjadi ahli hijab, menjadi orang yang ahli surga atau yang menjadi ahli neraka. Semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayi itu lahir dalam keadaan suci, ya. Kullu mauludin yuladun al fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan suci. Kenapa? Ruhnya masih bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mulai akil balik, ya. Kemudian ketika akil balik, mulailah Allah menanamkan ruh yang hakiki, menanamkan nafsu yang hakiki, ditanamkan. Itulah mulainya kita terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mulai akil balik, yang laki-laki mulai hati ini mencintai perempuan. Betul nggih Pak? Betul nggih? Nggih. Padahal hati ini tadinya hanya diwajibkan mencintai Allah. Yang perempuan sudah ayak nafsu mencintai laki-laki. Padahal kewajibannya ruh hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang laki-laki sudah mulai doyan duit, ya. Mulai mencintai harta, tahta, wanita, jabatan. Akhirnya kita terlalaikan oleh bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar Pak, tak minum dulu nggih. Ketika kita sudah hidup di alam dunia, mulailah tali kita terputus dari Allah. Yang tadinya ahli makrifat, kita menjadi ahli dunia. Kita mencintai semua kesenangan dunia, kita mencintai semua harta tahta wanita. Dan saat itulah kita mulai meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya pernikahan, dengan adanya pernikahan itu harapannya adalah ruh tadi sama-sama membina, mengingatkan untuk bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menikahnya itu menikah karena Allah. Menikah karena Allah. Ya. Kalau kita lihat ada 4 seorang laki-laki memilih perempuan. Yang pertama li jamaliha, yaitu apa Bu? Kecantikannya. Manakala kita hanya memandang dari segi fisik, tertipu kita Pak, ya. Manakala mencintai perempuan dari li jamaliha, dari fisiknya saja, kecantikan fisiknya saja, itu pasti tertipu. Maka jangan sampai kita mencintai perempuan hanya dari fisik, juga kecantikan ruhnya, kecantikan akhlaknya, kecantikan kepribadiannya, itulah yang harus kita nilai. Yang kedua, li nasabiha, nasabnya yang baik,
itu tidak menjamin keturunannya kiai lah, keturunannya garong, tidak menjamin. Tidak mesti yang keturunan garong bakal tidak sakinah mawaddah warahmah, belum tentu. Bisa jadi yang keturunan kiai malah keluarganya berantakan, itu juga banyak. Akhirnya apa? Keturunan yang baik adalah keturunan ilmu yang senantiasa dipegang dari guru-guru yang sebelumnya, itulah keturunan nasab yang dimaksud. Yang ketiga adalah lima liha, hartanya. Kalau kita menilai perempuan hanya dari hartanya, ketipu Pak. Bapaknya nilai ibunya dari hartanya, ketika bangkrut nanti pasti ketipu. Yang perempuan mencintai laki-laki melihat hartanya, mobilnya banyak, ketika bangkrut pasti ketipu. Maka lihatlah harta yang dimaksud adalah kekayaan hatinya, kekayaan hatinya, kekayaan iman, kekayaan kasih sayang. Itu yang paling utama Pak. Mas, ya iyo kasih sayang, tapi ya butuh duit gitu nggih Pak Bu? Nggih, ya butuh Pak, tapi ora usah nemen karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lidiniha, agamanya. Kelihatannya dari luar bersorban, kelihatannya dari luar anaknya Pak Kiai rajin ke masjid, belum tentu jaminan Pak. Bisa jadi yang penampilannya semrawut tetapi hatinya, agamanya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan hanya tertipu dari penampilan. Lantas apa yang menjadi kunci agar kita keluarganya sakinah mawaddah warahmah? Kuncinya cuma satu Pak. Kuncinya cuma satu, yaitu hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek Sundana teh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punten Pak, innalillahi itu jangan hanya menunggu saat kita mati, jangan hanya menunggu saat kita diambil ruhnya oleh Allah, tetapi kembalilah sebelum kita mati. Artinya apa? Sawanglah hati kita kembali kepada Allah, karena kewajiban ruh kita hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ruh kita hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam merengutnya istri, di dalam merengutnya istri. Coba kira-kira pandangan mata itu yang merengut siapa? Pandangan mata itu yang merengut siapa? Yang merengut siapa? Istri. Ya. Pandangan hati yang merengut siapa? Loh, katanya manusia ada dohir, ada batin. Nggih, setuju nggih? Ketika istri merengut, dohir mata kita melihat itu yang merengut istri. Betul nggih? Sing kadel etak makhluk eker merengut. Secara ruh hati kita, tak tanya Bu, hati ini panjenengan bisa nyawang Allahnya mboten? Apa ikut-ikutan nuduh sing merengut iku makhluk? Pripun? Hati ikut-ikutan sing disawang makhluk. Akhirnya apa Bu? Karena hati kita ikut-ikutan disawang makhluknya sing merengut, maka kita terpancing emosi. Betul nggih? Padahal kewajiban ruh hanya nyawang Allah, titik, tidak boleh yang lain. Gitu nggih? Hanya nyawang Gusti Allah. Maka ketika istri merengut Pak Bu, hati diam. Coba rasakan dengan iman yang dalam tadi. Di dalam raga ada nyawa, di dalam nyawa ada rasa. Rasa su'arul basirahmu tadi digunakan untuk menemui hidup.
yang menguasai, yang menghidupkan istri, yang menggerakkan istri berarti sing merengut ke istri siapa? Gusti Allah. Nek wis sadar ke situ, insya Allah hati adem, Pak. Wis sing merengut ya Allah. Di dalam merengutnya istri ya ada Gusti Allah. Berarti kita jangan ikut-ikutan terpancing. Tetap nanti yang membuat istri tidak merengut ya Gusti Allah. Tak tanya Bu, ibu-ibu jeng bapak-bapak lamun paseak jeng ibu, nah kira-kira sing minta maaf helak saha? Pak, ya, iya teh sekedeng deui bebantu. Terus naon? Ya nyaho lamun bebantu teh ya kudu mijil duit. Ya gitu nanya. Oh, ulah nanya-nanya deui keur pusing ieu teh. Akhirna ibuna mereng. Beda naon? Ente boga duit. Coba Bu, manakala sang istri dan sang bapak tidak sama-sama nyawang Allahnya yang berperan, masih muncul makhluknya dalam hati, kira-kira pasea ente? Pasea ba? Itulah pokok kunci sakinah mawaddah warahmah. Manakala hatimu bisa melihat Allahnya yang berperan hak, yang wujud hanya Allah, yang beraf'al hanya Allah, yang berperan hanya Allah, makhluknya sudah sirna, sudah fana. Disitulah hati kita dikatakan makrifat Gusti. Bukan berarti mata kita melihat Allah, tidak akan bisa mata ini melihat nemui Gusti Allah. Tetapi dengan su'arul basirah, dengan hati yang terus nyawang urip, nyawang hidup, yang menguasai Allah, yang menguasai seluruh makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged mraktekke Bu? Insyaallah nggih. Itulah yang kami namakan adzikru bisiril asrar. Ibu-ibunya udah ada yang jawab. Alhamdulillah. Maka itulah kunci Pak Bu. Malam ini kami sampaikan adzikru yang bisa membawa hatimu bisa selamat dunia akhirat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, hati makrifat kepada Allah. Kuncinya hanya satu, adzikru bisiril asrar. Apa itu? Mohon maaf, zikir itu ada 3 Bu. Yang pertama adalah zikir jahar. Naho jahar nyaho? Zikir yang dikeraskan. Zikir yang dikeraskan adalah zikir yang dilafalkan. Ibu-ibu tas maghrib Allah 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 gitu nggih. Itu pun saya Bu, jangan sampai engkau tinggalkan. Tapi tak tanya, ketika mulut mengatakan la ilaha illallah, atine nyawang sopo? Ketika mulut mengatakan la ilaha illallah, atine nyawang sopo? Nyawang jemuran, nyawang utang, nyawang pamajikan. Bener nggih? Gitu nggih? Termasuk nyawang dirinya sendiri, nyawang akunya yang urip, bukan mengakui hidup ini adalah hidupnya Allah. Di saat itulah kita sudah menyekutukan Gusti Allah. Mohon maaf. Itulah tauhidnya orang-orang yang la ilaha illallah, hanya menuhankan Allah baru sebatas nama, menyebut Allah Allah, nggih Pak nggih, tetapi tidak memahami Allah itu yang mana. Ya, tadi sudah tak jelaskan, Allah itu hidup yang menguasai segala sesuatu. Di dalam diri saya, di luar diri saya, di dalam diri panjenengan, di luar diri panjenengan, dan di antara kita ini.
nek saged tak gambarke Gusti Allah itu ini Pak. Bisa kelihatan? Bisa? Enggak bisa. Melihatnya dengan rasa yang jernih, yang menguasai semua alam semesta. Yang kedua adalah zikir sir, zikir yang di batin, nggih Bu. Sudah tidak dikeraskan tetapi di batin. Batin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jika engkau amalkan bisa membersihkan hati. Hati yang tadinya riya, sombong, takabur, kikir, itu bisa lengit. Ya, teruskan itu, ulah sampai ditinggalkan jahar dan sirnya. Jangan sampai kita tidak terlepas. Jangan sampai kita terlepas dari zikir itu. Sir, zikir yang di batin. Tetapi tak tanya, meskipun batinnya la ilaha illallah, kira-kira hatinya masih nyawang siapa? Masih nyawang selain Gusti Allah. Gitu nggih Pak? Iya. Zikir jahar dan sir ini manakala engkau rutinkan dan niatnya selain Allah, itu akan membawa engkau ke alam musyahadah, mukasafah, alam terbukanya alam gaib. Ya, alam terbukanya alam gaib, bisa ketemu jin, malaikat, bisa jadi kokolot, bisa jadi nyembuhan jalma, bisa jadi sakti, bisa jadi punya ilmu kanuragan dan sebagainya. Itu manakala engkau amalkan, engkau terjebak di dalam alam itu, maka itu belum alam ketauhidan. Maka teruskanlah zikir kita menuju zikir tingkat 3, yaitu az-zikru bisiril, az-zikru bisiril asrar. Apa itu Mas? Dialah zikir yang tidak lagi berlafaz, tidak nyebut Allah, tidak lagi bersuara, tidak lagi di batin, tetapi itulah zikir sadar Bu. Zikirnya rasa, zikir kita nyambung, menyatakan semua yang berperan hanya urip Allah. Ya, yang menyatakan bahwa semua yang berperan hanya Allah, merasakan. Di dalam merengutnya istri, rasakan Bu, diem aja. Istrinya ngomel-ngomel, diem. Rasakno ada hidup yang menguasai ngomel-ngomelnya istri. Karena memang istri itu memang wataknya 3 Bu. Kalau enggak ngemil, yang ngemol. Kalau enggak ngemol, ya ngomel. Leres nggih Bu? Bener enggak? Bener ya? Ya. Maka jadi laki-laki, lihatlah Allah, Allahnya. Maksudnya gini Pak, jenengan sadar rasakan, oh yang berperan iku Gusti Allah. Nanti sing mendiamkan merengutnya itu ya Gusti Allah. Hati jangan ikut-ikutan terpancing emosi ya. Karena semua yang memerankan hanya Allah. Lamun kesadarkan itu, tolong pebejeh ku penganten, calon penganten, baik nukolot maupun nungorak, kurang pesen, bunuhlah Fir'aun dalam hatimu, hai para suami. Bunuhlah Fir'aun dalam hatimu, hai para suami yang ingin dituhankan oleh istrinya. Engkau adalah makhluk, bukan kholik. Engkau bukan Fir'aun. Apa itu? Yaitu wujud pertama, ingin dihargai, dihormati, ingin diorangkan, ingin dipuja-puji, ingin diwahkan, ingin dianggap yang bisa menghidupi. Manakala hatimu muncul aing nu bisa ngidupan anjena, itu sudah Fir'aun di dalam hati kita. Karena apa? Sadar sing nguripi iku ya Gusti Allah. Gitu nggih Pak? Rumah tangga manakala hatinya sudah disetir oleh Fir'aun sang suami, berat Pak. Pang mencean aing, gitu nggih. Wong Fir'aun ya Pak ya, ngomongin terserah nggih. Pamajikan pencean aing. Ya. Mana yang geus diberek duit sakitu, wah rasa syukurna. Nah eta Fir'aun. Pamajikan ketawa. Rumangsa sih baretona.
yang ayo nama. Pak Bu, itulah Fir'aun Pak. Ya. Manakala engkau merasa yang menghidupi istri itu Fir'aun, manakala engkau merasa engkau yang berkuasa itu Fir'aun, jangan engkau turuti. Itulah sifat yang mengaku Tuhan, yang menjadikan keluarga kita hancur secara jasmani maupun rohani. Maka Pak Bu, yang namanya Fir'aun itu akan nguber-nguber Musa Pak, sampai Musa itu kepepet di pinggir laut. Ya, artinya apa? Musa itu lambang iman, lambang iman yang menggeret hatimu hanya melihat Allah. Tetapi Fir'aun tidak terima. Lamun bisa teh aing Tuhan nak cek Fir'aun teh. Ya Bu nggih, gitu nggih. Pamajikan gitu. Ya. Pak, maneh lamun teu dijatah ku aing. Gitu nggih Bu nggih. Ya. Lamun teu dijatah ku aing, jika ular keket tuh Bu, klega. Nggak dijatah seminggu ke ya Allah, Allahu Akbar ya. Akhirnya muncul Fir'aunnya dalam istri ya. Itulah Bu nafsu, lambang kenafsuan di dalam rumah tangga kita. Tolong sebagai suami jangan merasa ingin dihormati, tetapi tumbuhkan kasih sayang terhadap istri. Manakala hati kita menyawang Allahnya, yang muncul adalah kasih sayang, itu sudah hak. Ya, nggak mungkin suami yang makrifat itu katakanlah menyawang istrinya terus kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak mungkin. Berarti hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bu, jika ada masalah top chair ya, top chair ya. Nu pertama solusinya adalah wajib sang laki-laki minta maaf terlebih dahulu. Setuju ibu-ibu? Nah itu Fir'aunnya ngomong itu nafsunya ya. Wong aing Fir'aun, aing Tuhan suruh minta maaf lah. Punten ya los-losan ya. Los-losan ya, los jol kate rem-reman ya. Erek ditampak mangga, erek entek sek ya. Iya teh los-losan kate rem-reman. Bapak punten, lamun anjena ngaku makrifatku Allah, tolong mihelaan minta maaf ke istri. Tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar, sang suami harus mencontohi yang baik. Karena apa Bu? Manakala suami nges minta maaf heula, disitulah kasih sayang turun ya. Kalau bisa sewot itu, kalau 3 detik nggak bisa 3 menit. Ibu-ibu kalau sewot ke salakina 3 detik apa 3 menit? Kalau 3 menit nggak bisa, segera minta maaf 30 menit. Is kebangetan eta. Nyimpen bara api neraka selama 30 menit. Yo bapakna gitu, pindah na ungkur-ungkuran. Ibu na ngadep kedek ya. Bapak na ngadep katuhu. Karena apa? 30 menit menyimpan bara api neraka. Kesiksa teu? Kesiksa. Kondangan kadelekna akur, hatena masih panas-panasan ya. Kadelek Bu, ku Allah teh entek bisa katipu ieu ya. Entek bisa katipu ieu. Maka kalau 30 menit enggak bisa, minta maaf minimal 3 jam. Masih berat kene? Masih berat? 3 jam masih berat. 30 jam masih berat kene? Berat? 30 jam berat. 3 hari geus maksimal tak cek Nabi Muhammad. Lamun anjeunna boga pasea maksimal 3 hari kudu hadik deui. Ulah sampai ke kakak, ke saudara, ke pamajikan 3 hari lebih menyimpan bara api neraka. Ayo Pak Bu, saya berpesan,
bagi kula lan panjenengan manakala masih ada bara api neraka sekecil aja padamkan. Dengan keluarga, saudara, kakak, nggak usah nunggu siapa yang salah yang benar. Siapa yang pengen selamat, siapa yang pengen selamat segera minta maaf terlebih dahulu. Sanggup? Sanggup Mas Solihuddin sanggup? Manakala istri merengut ulah nunggu suwe-suwe 3 detik kudu minta maaf. 3 detik nggak bisa, 3 menit. Ibu na ya gitu, ulah suwe-suwe maafkan. Ya, bapak nangges alus 3 detik nges minta maaf. Ibu na engke. Akhirnya apa? Senjata pamungkas nomor 2. Naon eta? Segepok. Leres Bu? Iya itu pamungkas guys. Apa? Slepeu cina. Slepeu. Cek pamajikan teh kakara nampak duit slepeu. Kakara gitu. Itulah Bu, kondisi rumah tangga manakala tidak disinari cahaya makrifat Allah, tidak nyawang Allahnya dalam apapun, maka Fir'aunlah yang muncul. Cirinya apa? Suruh minta maaf, engke. Mohon maaf Bu, meskipun pengantin kolot, jangan dikira diem-diem itu menyelesaikan masalah. Betul nggih? Diem wae ya. Memang bener ke tetangga entek kadel pas ya, entek kadenge pas ya, tapi hatinya perang dingin ya. Hatinya sedang bom-boman sika Ukraina jeung Rusia. Gitu nggih Pak Bu? Nggih. Selanjutnya itulah kuncinya Pak Bu. Sakinah itu artinya tentrem. Sakinah artinya tentrem. Mana mungkin kita bisa hati yang tentrem manakala hati kita tidak bisa nyawang Allahnya? Tidak mungkin ya. Bagaimana hati kita tentrem manakala hati kita masih tergambar makhluknya? Tidak mungkin tentrem. Pasti nuaya adalah siksaan dan siksaan. Sakinah ya. Ciptakanlah ketentraman di dalam keluarga. Ciptakanlah naon Bu? Ciptakanlah naon Bu? Naon? Ciptakanlah ketentraman di dalam keluarga. Kakara muncul mawadah yang artinya mencintai. Kakara sakinah, mawadah, warohmah, saling menyayangi. Tidak mungkin mawadah mencintai, tidak mungkin warohmah menyayangi manakala hati kita tentrem, gak mungkin. Pasti tidak mungkin saling mencintai atau saling menyayangi. Selanjutnya di dalam mengalungi bahtera rumah tangga pasti akan mengalami 4 hal. Mengalami empat hal. Ayat seberapa Mas Solihuddin? Mengalami empat hal. Naon? Waktu taat. Yang kedua, waktu maksiat. Ingat, hati-hati, sing pengantin kolot maupun ngorak pasti mengalami 4 ini. Pertama, waktu taat. Yang kedua, waktu maksiat. Yang ketiga, waktu nikmat. Yang keempat, waktu musibah. Ya. Waktu taat Bu. Waktu taat. Kita di dalam rumah tangga bisa sholat bareng, alhamdulillah. Bisa ngaji bareng, alhamdulillah. Syukur-syukur sang suami pepejeh ulah sampai entek neangan ilmu. Wajib bagi laki-laki sebagai imamnya mencari ilmu urusan akhirat. Carilah guru pendamping,
carilah guru akhirat yang bisa menuntun hatimu menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taat ingatlah Allah, Bu. Di dalam taat ingatlah Allah. Ayeuna mah urang jeung suami bisa sodako, itu pun sing nyodakohkeun Gusti Allah. Bisa traweh bareng sing trawehkeun Gusti Allah. Bisa umroh bareng sing umrohkeun Gusti Allah. Ulah sampai pang aing-aing. Nggih, Bu. Ulah sampai pang aing-aing. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Segala kehormatan, keselamatan, kebaikan hanyalah miliknya Gusti Allah. Ya. Kehormatan miliknya Gusti Allah. Selanjutnya waktu maksiat, bebeje. Namanya manusia, kita sebagai manusia ada kalanya males sholat, ya. Ada kalanya mohon maaf godaan dari luar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hati-hati, itulah masa-masa mengarungi bahtera rumah tangga. Manakala kita tidak segera kembali kepada Allah, kita akan karam. Kita akan karam. Hati-hati waktu maksiat, Bu. Akan datang waktu maksiat, pasti itu. Pasti akan dialami oleh semua manusia. Waktu maksiat, hati-hati, godaannya luar biasa. Naon contohnya waktu maksiat? Ketika pamajikan kasewot, itu pun juga maksiat. Lihatlah Allahnya. Bu, tak tanya, kira-kira ibu-ibu jeung bapakna lamun kekep itu hatena inget ke salaki apa inget ke Allah? Tak tanya, ibu-ibu jeung bapak-bapak selama ini lamun kekep, zahirnya kekep jeung suami atau istri, tak tanya ruhnya kemana? Ke Allah. Ke Allah. Sing bener. Mas Solihuddin jeung Bu Dona, kalau nanti pengen memiliki anak yang ahli makrifat, tolong ketika engkau berbulan madu, rasakan hidup yang menguasai bulan madumu. Rasakan hidup Allah yang membuat engkau berbulan madu, ya. Rasakan ada hidup di situ, temui ada Allah di situ. Insya Allah putra putri panjenengan akan menjadi putra putri yang ahli makrifat Gusti Allah. Ayat cerita, Bu. Ayat cerita. Kajen orang cerita sekedeng kajen. Kajen nggih, nggak seberapa menit ya? 52 menit. Sekedeng cerita ya. Kajen ya. Zaman Bareto eta aya suatu putri kerajaan. Aya naon? Putri kerajaan. Saha jalma nu erek nglamar wae, erek dateng ke kerajaan teh geus paeh. Erek lamar paeh. Erek geus mulai tunangan paeh. Eueuh nu sampai anjok nikah paeh. Ya. Ada seorang wali Allah yang dia justru malah menginginkan kematian. Yeah. Ada seorang wali Allah yang justru menginginkan kematian. Kira-kira ibu-ibu aya nu hayang paeh? Aya? Berarti encan jadi walina Gusti Allah. Lamun masih sieun paeh, berarti encan jadi kekasihnya Gusti Allah. Seorang laki-laki wali Allah itu merindukan kematian, merindukan perpisahan rohnya terhadap raganya, maka sengaja meminang sang putri raja. Bu, guys, datang ke kerajaan. Gini sampai tunangan, saya belum meninggal. Sampai nikah, ternyata belum meninggal. Ya, sampai nikah belum meninggal. Terus kemudian ketika bulan madu, ya,
sudah hampir dijemput oleh Allah ruhnya. Cek wali Allah itu nggih lah ya. Tiba reto untuk dicabut nyawa saya, kakaraker bulan madu malah erek dicabut. Akhirnya apa? Malaikat ditendang bu, jazz untuk jadi paeh. Akhirnya jadilah anak ya. Lahirlah seorang anak yang ketika sudah lahir anak, wali Allah itu meninggal. Siapa anak tersebut? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang datang dari seorang suami yang ahli makrifat menurunkan anak yang ahli makrifat. Terakhir kami sampaikan untuk mengingat diri kami pribadi Pak Bu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ayo jangan lupa 24 jam laksanakanlah, gelorakanlah adzikru bisiril asror, melihat Allahnya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan nikmat di situ ada Allah, dalam keadaan musibah di situ pun juga ada Allah, di dalam keadaan taat ada Allah, dalam keadaan maksiat pun juga ada Gusti Allah. Jadi nek istrinya salah dikit tolong dimaafkan. Itulah pepeje jadi suami asal ngomong jung balik ke imah, ingat itu sudah talak 1. Ulah sampai seorang laki-laki mengeluarkan kata-kata mengusir, menalak ya. Apapun bahasa itu manakala hatinya serius, itu adalah termasuk talak. Manakala talak 1 masih bisa, asalkan berhubungan badan deui tak bisa sah deui ya. Keluar omongan jung baik ya, itu lamun berhubungan badan deui eta geus sah deui. Lamun esuk deui keulang keluar kata-kata talak deui nu kedua, eta wajib dinikahkan di hadapan seorang walinya dan juga Pak penghulunya ya, Pak saksinya ya, mohon maaf saksinya. Itu wajib hukumnya. Jadi pebeje bapak-bapak ulah sampai ngeluarkan kata-kata talak. Lamun marah lebih baik dia minim bagus itu daripada mengeluarkan kata-kata yang menalak seorang istri. Kalau sampai ketiga, Masya Allah, itu udah nggak bisa dinikahkan lagi. Seorang istrinya harus nikah lebih dahulu terhadap laki-laki lain, kakara cerai baru bisa dinikah deui. Itulah hukum Islam Pak Bu. Jangan sampai kita mengalami itu. Kita doakan semoga Nanda Solihuddin dan juga Ibu Dona senantiasa dijaga oleh Allah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, kami berpesan, ayo pertama laksanakanlah wudhu. Wudhu Bu, nyaho wudhu, jagalah wudhu selama hidupmu, baik wudhu dohirnya maupun wudhu batinnya. Wudhu dohir, ketika dohir ngentut segera wudhu. Batinnya kok tiba-tiba sewot, itu batinnya kerengentut, segera wudhu batinnya, ente pakai cai, tetapi jeng istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah diantep, jangan sampai ruh kita dalam keadaan hadas, dalam keadaan kotor terus menerus, sedangkan jasad kita selalu kita wuduin, tetapi ruh kita tidak pernah kita wuduin. Marah diantep, sewot diantep, kasebel diantep, dendam diantep, anjok paehna mleketek, nauzubillahi min dzalik. Tolong dijaga wudu dohir dan juga wudu batin. Nu kedua, jagalah puasa. Bu, tak tanya, ibu-ibu puasana nunggu Ramadan apa nunggu setahun sekali?
Manakala ibu-ibu masih sehat, ayo Bu, mumpung masih hidup di alam dunia. Ya. Lamun tak bisa nunggu puasa Ramadan, minimal syukur-syukur bisa puasa Daud. Ya. Senin puasa, Selasa ente, Rebu puasa gitu saterusna, tolong eta. Lamun tak kuat kumaha, puasa Senin ke Kemis. Laksanakan eta. Senin Kemis, lamun tak kuat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Islam. Itulah puasa yang dianjurkan Rasulullah. Selanjutnya itu enggak kuat, mohon maaf, minim pang parah-parahna puasa weton. Eta pang parahna ulah ketinggal. Ya. Jadi jalma ulah makan wae ya. Gitu nggih? Ya, harus ayak puasana ame ayak bedana antara jalma jeng apa? Jeng naon? Urang teu ngomong ya. Ame ayak bedana ya Bu nggih, puasa Bu. Ulah nunggu bulan puasa. Ya lamun orang umurna masih anjok, ya, belum tentuan anjok. Bepenje, wudu batin dijaga, wudu dohir dijaga, puasa dohir dijaga, puasa batin dijaga. Artinya apa? Hati selalu nyawang Gusti Allah. Dah itu Bu. Itulah sebagai gambaran. Terakhir, mohon maaf, kami kasih gambaran. Silakan diangen-angen. Posisi jenengan sudah sampai mana? Rumah pondasinya adalah iman. Tiangnya adalah sholat. Sholatnya tidak hanya sholat dohir, tetapi juga sholat batin 24 jam nyawang Gusti Allah. Ibarat cor-coran, tidak hanya berupa papan na ungkul, kudu diisi cor-coran gitu ya. Mosok nyen tiang cuman besi jeng papana ya, harus diisi hati nak sholat batinnya juga harus diisi. Lamun geus eta, buatlah dinding itulah puasa yang bisa mencegah panjenengan dari hawa nafsu. Geus puasa can, itulah harus diangen-angen sorangan. Geus anjok meni imahna di surga, geus bisa dibayangkan. Ulah ngebayangkan surga, lamun eta teh encan kebayang. Surga apa tembokna itu adalah puasa. Esina, sofana, srivina itulah amal sodako. Zakat, infak, sodako itu sing rutin, sing diklubijilkan setiap menang kenikmatan, berikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Atapna itulah berupa tauhid la ilaha illallah, hanya menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ati cuma nyawang Gusti Allah. Itulah yang dimaksud menuhankan Allah ya. Tidak nyawang selain Allah. Semua yang disawang hanya Gusti Allah. Dah itu Pak Bu. Mohon maaf Mas Solehuddin, manakala kurang sopan saya nggih. Ibu-ibu mohon maaf ya Bu nggih. Ampura ya Pak Bu nggih. Nggih. Manakala ada salah kami dimaafkan. Tolong lihatlah Allahnya. Sungguh yang ngomong ini tidak bisa apa-apa. Semua yang ngomongkan Gusti Allah, sing dudukkan Gusti Allah, sing merankan Gusti Allah, sawangan Gusti Allahnya, jangan fikinya. Fikinya itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Itulah terakhir, ayo kami berpesan, tolong Pak Bu. Tadi di awal tak tanya, jenengan mau sampai kapan hidupnya, nggak bisa jawab nggih? Nggak bisa jawab ya? Tolong jangan tunda lagi, hatimu segera makrifat kepada Allah. Tolong pembeje ulah sampai tae heula samemeh makrifat Gusti Allah, sak memeh betul-betul bertuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tebu wala tamutunna illa wa antum muslimin. Itu nggih. Mohon maaf, kita doakan semoga pernikahan Mas Solehuddin dan Mbak Dona langgeng
abadi fid dunya wal akhirah, menciptakan anak-anak putra-putri yang soleh-solehah, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan panjenengan sedoyo senantiasa dibukakan hatinya untuk senantiasa hanya bertuhan Allah, jangan menuhankan jin, menuhankan manusia, menuhankan jimat dan sebagainya. Itu semua hanya makhluk, tidak bisa apa-apa. Yang bisa memberikan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong, dunia sudah berakhir. Kami berpesan segeralah makrifat kepada Allah sebelum tahun 2025. 2025. Jangan tanya kenapa 2025, itu isyarah dari Allah. Gak usah nanya, nanti tahu sendiri apa yang akan terjadi di 2025. Maka segera lekaslah hatimu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Sohibul Hajat, Ibu Hajat, Bapak-bapak sadayana, manakala ada yang menyakiti hati, manakala ada yang tidak pas di hati, jadikan itu sebagai pembersih hati, jadikan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa untuk senantiasa apa yang kita laksanakan pada malam ini menjadi barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadimi sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya khadiyal hajjat innaka sami qaribul mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil alamina wa barakatan fil zakina wa taubatan bil maudina wa rahmatan dal maudina wa maghfiratan badal maudina. Allahumma hawin alaina fi saqatil maudina wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Allahumma ja'alna min ahli ibadatika, min ahli suhudika, min ahli ma'rifatika, mubarakatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Terakhir, izinkan kami berpesan, ayo kita jaga ketentraman, kedamaian di lingkungan kita. Wabil khusus di desa Bener, di dusun apapun, mari kita jaga ketentraman, kita jaga toleransi, kita saling menghargai satu sama lain. Hilangkan pang aing-aing, hilangkan aing pang benerna dan sebagainya. Semua bersatu di atas segala-galanya. Kita kembangkan Islam yang toleran, Islam yang senantiasa rahmatan lil alamin, yang kita jaga kondusivitas di daerah kita ini. Kita jaga saling menghargai, menghormati, saling satu tepo soliro satu dengan yang lain, antar tetangga, antar saudara, antar keyakinan, antar agama, dan juga antar kepercayaan. Mari kita saling menghargai, kita saling jangan sampai mencemooh, jangan sampai kita saling menodai satu sama yang lain. Kita tegakkan Pancasila di bumi NKRI ini sehingga senantiasa Indonesia jaya, makmur, sejahtera, desa Bener, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kami ucapkan ke Ustaz Fikri parantos ngisi tausiahnya. Mudah-mudahan orang sadaya tiasa ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan urang di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara parantos dilaksanakeun kalayan aya dina kalancaran.
simpuring selaku pengatur waktos pangjajab acara nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kakirangan sareng kalepatan hatur nuhun tina segala perhatosan urang pungkas acara ieu kuawasan hamdalah sareng doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam.